Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musrifah, nomor absen 1, NIM 0502022106 dari kelas ICT G419. Di sini saya akan mendemonstrasikan rumus-rumus yang bisa digunakan di aplikasi Excel. Untuk yang pertama yaitu kita menentukan total nilai. Sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya memberikan contoh data hasil nilai ulangan siswa. Untuk menentukan total nilai, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, SUM. Setelah itu kita blok semua data ujian harian, tutup kurung dan kita enter. Kita tarik ke bawah karena fungsinya akan otomatis mengikuti. Sedangkan untuk rumus rata-rata nilai kita bisa menggunakan sama dengan F-break ya. Setelah itu kita blok semua nilai. F-break ini bertujuan untuk menentukan nilai rata-rata. Tutup kurung dan enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Sedangkan untuk menentukan status ini kita bisa menggunakan rumus if. If setelah itu rata-rata lebih besar jika nilai tadi lebih besar dari 75 ya. Masuk dalam kategori lulus. Namun jika belum 70 maka kategori tidak lulus. Tarik kurung dan enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita menentukan peringkat. Peringkat ini bisa kita menggunakan rumus rank, RANK. Setelah itu nilai rata-rata. Kita bisa blok semua nilai. Kita kunci. Setelah itu no atau descending. Kurung. Tadi kita bisa tarik ke bawah untuk menentukan tingkat secara otomatis. Untuk selanjutnya yaitu menentukan banyak siswa atau siswi. Ini kita bisa menggunakan rumus count. Setelah itu kita blok nilai rata-rata. Tutup kurung dan enter. Untuk menentukan nilai max, nilai paling tinggi kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Kita blok nilai rata-rata. Setelah itu tutup. Untuk menentukan nilai paling rendah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Kita blok nilai rata-rata juga. Setelah itu tutup kurung. Selanjutnya, menentukan jumlah nilai dari siswa. Di sini kita bisa menggunakan rumus sum if. Setelah itu kita blok bagian ini. Laki-laki dan perempuannya kita blok. Setelah itu, karena ini mencari nilai siswa, maka kita tulis L.
yaitu blok nilai rata-rata. Selanjutnya sama, kita menggunakan rumus sum if. Kita blok P dan L-nya. Nah, perbedaannya di sini kita menggunakan kategori yang P. Kita bloknya rata-rata dan kita tutup. Selanjutnya kita ke menentukan banyak siswa yang lulus. Kita sini bisa menggunakan rumus sama dengan found if. Setelah itu blok semua status. Dan kita tulis kategori yang lulus. Kita tutup dan enter. Dan 4 siswa yang dinyatakan lulus. Selanjutnya pada bagian 2, di sini kita akan menentukan bagaimana bisa merapikan spasi, membentuk huruf menjadi kecil, besar, dan juga besar di awal. Pertama yaitu supaya spasinya rapi. Di sini kita bisa menggunakan sama dengan rumus sama dengan print. Setelah itu kita blok dan tutup. Selanjutnya kita menentukan huruf kecil semua. Kita menggunakan rumus lower. Selanjutnya kita menentukan huruf besar semua. Kita menggunakan rumus upper. Dan terakhir kita menentukan huruf besar di awal. Kita menggunakan rumus proper. Itu bagian 2 sudah. Selanjutnya yakni bagian yang ketiga. Di sini kita akan mencari ID karyawan, panjang nama, dan beberapa karakter dalam sebuah unit. Untuk pertama yaitu ID karyawan, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan concatenate. Kita tuliskan divisinya apa. Tulis nama juga. Tahun lahir dan tutup. Lalu kita tarik ke bawah, secara otomatis juga akan mengikuti. Sedangkan untuk nama panjang kita bisa menggunakan rumus sama dengan length. Tutup kurung. Kita tarik lagi. Selanjutnya kita menentukan 3 karakter pertama dari NIK. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan left, LEFT. Kita pilih nicknya dan tulis 3. 1, 2, 3 adalah 3 karakter pertamanya. Sedangkan untuk karakter 4-7 kita bisa menggunakan rumus sama dengan with MID. Ya. Setelah itu 4. Tarik ke bawah. Sedangkan 2 karakter terakhir kita bisa menggunakan rumus sama dengan right. Tambahkan 2 dan tutup kurung. Ini merupakan bagian ketiga. Selanjutnya adalah bagian keempat. Di sini kita akan menentukan pembulatan dalam sebuah angka. Yang pertama ini pembulatan ke bawah. Kita bisa menggunakan rumus
sama dengan countdown. Oke, kita pilih angkanya, koma 0. Kita tarik ke bawah, karena rumus yang bawah akan mengikuti. Pembulatan ke atas, kita bisa menggunakan rumus round up. Kita pilih angkanya, koma 0, ya tutup, enter. Tarik ke bawah langsung. Sedangkan untuk pembulatan terdekat, kita bisa menggunakan rumus round. Kita pilih angka, koma 0. Ini merupakan pembulatan terdekat. Beralih ke data selanjutnya, kita menentukan pembulatan ke bawah. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan floor. Kita pilih angkanya, koma, kita pilih 100, enter. Kenapa 100? Kenapa di sini hasilnya 1100? Karena 50 ini tidak sampai 100, artinya 50 yang belakang ini tidak dianggap. Untuk pembulatan ke atas, kita bisa menggunakan sama dengan value. Pilih angka, koma, 100, enter. Sedangkan yang terakhir, pembulatan terdekat, kita menggunakan rumus sama dengan round. Pilih angka, koma, 100, terkurung. Kita ini merupakan cara menentukan data pada bagian yang keempat. Selanjutnya yakni bagian yang kelima. Di sini kita akan mencari nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Sebelumnya kita harus menyiapkan data referensi terlebih dahulu. Ini ada nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili, serta lama pengiriman dari tiap-tiap kota. Untuk mencari nama customer, kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita pilih nomor pemesanan, koma, kita menuju ke data referensi, kita blok semuanya, kita kunci dengan F4 maupun Fn, koma 2, koma 0, kemudian tutup. Nama customer telah ditemukan. Kita langsung tarik ke bawah secara otomatis. Selanjutnya kita mencari domisili. Rumus yang digunakan untuk mencari domisili di sini hampir sama dengan cara kita mencari nama customer, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita pilih nomor pemesanan, koma, kita menuju ke data referensi, kita blok semuanya, kita kunci, koma, 4, koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, itu kita tarik ke bawah. Untuk yang terakhir yaitu kita mencari lama pengiriman. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Ya. Kita pilih kita pilih domisili ya, karena kita mencari lama pengiriman. Jadi kita memilih yang bagian domisili. Yaitu koma, kita menuju ke data referensi. Kita blok semua. Kita kunci, koma 2, 2 hari. Kita blok semua. Untuk data yang ada di paling bawah ini merupakan data yang tidak diketahui karena memang atas nomor pesanan ini tidak tersedia di data referensi.
Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.